Bayangkan sebuah kisah gelap dari masa lalu, ketika seorang raja sombong yang mengaku sebagai Tuhan justru melakukan perbuatan yang melampaui batas akal sehat manusia. Ia bukan hanya menindas rakyatnya, membangun menara tinggi untuk menantang langit, atau menguasai dunia dengan sihir dan kekuasaan. Lebih dari itu, ia melakukan sesuatu yang membuat sejarah tercatat penuh noda, menikahi ibu kandungnya sendiri. Dialah Namrud, penguasa Babilonia kuno yang dikenal cerdas, angkuh, dan zalim. Namun di balik semua keperkasaannya, kisah hidup dan kematiannya justru berakhir dengan sangat hina, hanya karena seekor nyamuk kecil. Namrud adalah keturunan dari garis besar Nabi Nuh, tepatnya melalui anaknya yang bernama Kus. Dari garis inilah ia lahir. Namun berbeda dengan leluhurnya yang mulia, Namrud justru tumbuh menjadi sosok yang penuh kesombongan. Ayahnya meninggal ketika ia masih bayi, sehingga ia dibesarkan hanya oleh ibunya yang bernama Semiramis. Konon, ibunya dikenal sebagai wanita yang cantik dan bijaksana, namun juga ambisius. Sejak kecil, Namrud sudah dianggap istimewa karena kelahirannya penuh dengan kisah mistis. Semiramis bahkan mengaku bahwa ia melahirkan Namrud tanpa disentuh oleh laki-laki, membuat banyak orang percaya bahwa anak ini terlahir, suci, dan diberkati kekuatan gaib. Ketika beranjak dewasa, kecerdasan Namrud semakin terlihat. Ia mampu menguasai berbagai ilmu seperti matematika, ilmu perbintangan, dan desain bangunan. Dialah yang pertama kali membagi lingkaran menjadi 360 derajat, mengukur waktu dengan menit dan detik, serta menetapkan sistem pembagian hari menjadi 24 jam. Dengan kecerdasan itu, ia mulai dipandang sebagai manusia paling pintar di zamannya. Namun, kepintaran itu justru menumbuhkan kesombongan. Ia merasa dirinya berbeda dari manusia lain, bahkan menganggap dirinya lebih tinggi dari makhluk apapun. Selain kepintarannya, Namrud juga menunjukkan bakat luar biasa dalam arsitektur. Ia membangun saluran irigasi di lembah Tigris dan Eufrat, merancang jembatan, kuil, hingga menara raksasa. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Menara Babel, bangunan tinggi menjulang yang diklaim sebagai pencakar langit pertama di dunia. Namun, di balik agungan bangunan itu, tersimpan ambisi besar untuk menantang langit, seolah ia bisa mencapai singgasana Tuhan. Dari sinilah tanda-tanda kesesatannya mulai nyata. Rakyat pada masa itu tak hanya kagum dengan kepintaran dan kemegahan bangunan yang ia ciptakan, tetapi juga mulai terpengaruh oleh ajaran sesatnya. Namrud memperkenalkan ramalan nasib, ilmu perbintangan, hingga penyembahan berhala. Ia meyakinkan rakyat bahwa mereka tidak lagi memerlukan Tuhan, karena manusia mampu menentukan nasibnya sendiri. Perlahan tapi pasti, ia mengubah wajah peradaban dari yang tadinya menyembah Allah, menjadi peradaban yang menyembah kekuasaan dan hawa nafsu. Seiring waktu, Namrud bukan hanya menjadi raja Babilonia, melainkan juga orang pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa seluruh dunia. Ia memaksa semua orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Dari sinilah awal kesombongan Namrud menjadi jelas, hingga kisah hidupnya terjerumus ke dalam kegelapan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Semiramis, ibu kandung Namrud, dikenal sebagai wanita yang bukan hanya cantik, tetapi juga licik dan ambisius. Setelah kematian suaminya, ia membesarkan Namrud seorang diri. Dalam pandangan rakyat, ia adalah wanita suci yang tak pernah disentuh lelaki setelah suaminya wafat. Keyakinan itu membuat orang percaya bahwa Namrud adalah anak yang lahir dengan kemuliaan khusus. Namun, di balik wajah lembut dan kecantikannya, Semiramis menyimpan sifat cemburu dan kepemilikan yang berlebihan terhadap anaknya sendiri. Ketika Namrud beranjak dewasa, ketampanan dan kepintarannya membuat banyak gadis Babilonia terpesona. Namun setiap kali ada wanita yang mendekati Namrud, Semiramis selalu merasa terancam. Ia tidak rela anak yang dianggap suci itu menjadi milik orang lain. Rasa cemburu itu lama-lama berubah menjadi obsesi gelap yang menjerumuskan mereka berdua pada perbuatan keji yang tak seharusnya terjadi antara seorang ibu dan anak. Pada akhirnya, Semiramis menikahi Namrud, anak kandungnya sendiri. Pernikahan ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat menyimpang, bahkan lebih buruk dari perilaku binatang. Tetapi bagi Namrud dan ibunya, mereka meyakini bahwa hubungan tersebut adalah bentuk kesucian dan kemuliaan. Semiramis mengajarkan bahwa Namrud bukan hanya seorang raja, melainkan juga dewa yang harus disembah. Ia memperkuat klaim Namrud sebagai sosok ilahi yang lahir tanpa ayah, mirip dengan mitos yang kemudian memengaruhi berbagai kepercayaan kuno.
Hubungan terlarang ini menjadi dasar lahirnya banyak ajaran pagan di Babilonia. Dari sinilah muncul berbagai simbol, upacara, dan keyakinan palsu yang kemudian tersebar ke seluruh dunia. Pohon cemara, salib surya, hingga perayaan musim semi yang mengagungkan dewa-dewa, semuanya bermula dari pernikahan aneh ini. Semiramis memainkan peran besar dalam menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud akan tetap hidup selamanya, menjadikan mereka berdua sebagai pasangan dewa yang dipuja masyarakat. Ironisnya, meskipun dianggap dewa dan penguasa, kisah Namrud justru memperlihatkan betapa hina dan rendahnya perbuatan manusia ketika kesombongan dan hawa nafsu menguasai hati. Kisah cinta terlarang antara Namrud dan ibunya menjadi noda hitam dalam sejarah manusia, sebuah kisah yang diingat bukan karena kemuliaan, melainkan karena kebusukan. Setelah merasa dirinya semakin berkuasa, Namrud membangun sebuah monumen besar yang dikenal sebagai Menara Babel. Menara ini bukan sekadar bangunan tinggi, tetapi simbol kesombongan manusia yang ingin menantang langit. Namrud meyakini bahwa jika menara itu selesai, ia akan bisa mencapai kayangan, bahkan duduk sejajar dengan Tuhan. Pembangunan menara ini dikerjakan dengan tenaga rakyat yang diperbudak, menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar, sebuah inovasi besar pada masa itu. Namun di balik kecanggihan itu, tersembunyi kesesatan yang mendalam. Menara Babel menjadi pusat penyembahan berhala. Para pendeta Babilonia naik atas menara untuk memuji dan menyembah Namrud, bukan Allah. Rakyat diperintahkan untuk mengagumi kebesaran rajanya, seolah-olah semua pencapaian itu datang dari dirinya sendiri. Padahal, hakikatnya semua ilmu dan kemampuan itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi Namrud sudah terbutakan oleh rasa sombongnya, sehingga tak lagi mengakui adanya kekuasaan yang lebih tinggi di atas dirinya. Konon, sebelum menara itu dibangun, seluruh manusia masih menggunakan satu bahasa yang sama. Namun Allah menurunkan hukuman dengan memecah bahasa itu menjadi 72 bahasa berbeda. Akibatnya, pekerja yang semula bisa saling memahami tiba-tiba tidak bisa lagi berkomunikasi. Pembangunan menara pun terhenti, dan sejak itu manusia di berbagai belahan bumi terpisah dengan bahasa mereka masing-masing. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa kesombongan manusia tidak akan pernah bisa menandingi kekuasaan Sang Pencipta. Namun, Namrud tidak berhenti sampai di sana. Ia terus memanfaatkan ilmu perbintangan dan sihir untuk menguatkan pengaruhnya. Ia belajar dari kisah Harut dan Marut, dua malaikat yang pernah menguji manusia dengan ilmu sihir. Dari situlah Namrud mengembangkan ramalan bintang, horoskop, dan berbagai praktik perdukunan untuk mengendalikan rakyatnya. Ia membuat rakyat percaya bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan, karena dirinya sudah cukup untuk menentukan nasib mereka. Semakin tinggi menara yang dibangun Namrud, semakin dalam pula ia terjatuh dalam kesesatan. Menara itu tidak pernah benar-benar berhasil menyentuh langit, tetapi meninggalkan sejarah kelam tentang seorang raja yang berusaha menantang Tuhan dengan akal dan kesombongan manusia semata. Setelah berhasil menundukkan rakyat dengan kecerdasan dan bangunan megah, Namrud mulai memperkenalkan ajaran baru yang menyesatkan. Ia mengajarkan bahwa cahaya matahari adalah sumber kehidupan, sehingga matahari layak dipuja sebagai dewa. Bersama Semiramis, ia menciptakan sistem kepercayaan pagan yang dipenuhi simbol-simbol seperti api, ular, dan matahari. Ajaran ini mewajibkan rakyat untuk memalingkan pandangan dari Tuhan yang gaib dan hanya fokus kepada ciptaan yang terlihat. Namrud juga memperkenalkan ritual-ritual aneh untuk mengikat pengikutnya. Salah satunya adalah perayaan musim semi yang dipenuhi dengan pesta minum anggur, tarian, dan penyembahan patung. Mereka membuat roti dengan lambang salib surya, lalu mempersembahkannya untuk mengenang kebangkitan Namrud setelah kematiannya. Bahkan, mereka menafsirkan pohon cemara sebagai simbol kehidupan baru, yang kemudian dihiasi dengan persembahan agar roh Namrud hadir di tengah-tengah mereka. Dari sinilah banyak tradisi pagan berkembang, yang kelak diwarisi oleh bangsa-bangsa setelah Babilonia runtuh. Semiramis memperkuat ajaran sesat ini dengan kisah bahwa Namrud adalah dewa yang tidak pernah mati. Ia mengaku bahwa roh anak sekaligus suaminya itu akan selalu hidup dan hadir dalam simbol-simbol tertentu. Bersama dengan Namrud, ia dipuja dengan nama lain seperti Isis dan Horus, sehingga terciptalah sistem kepercayaan yang mengagungkan tiga dewa sekaligus. Hal ini menjadi akar dari penyembahan berhala yang tersebar luas di peradaban kuno. Dalam masyarakat Babilonia, penyembahan terhadap dewa-dewa ciptaan Namrud menjadi semakin kuat. Rakyat diperintahkan untuk menghiasi rumah dan kuil mereka dengan daun-daun hijau, holly, dan mistletoe.
Semua itu dipercaya mampu membawa kesuburan, cahaya, dan keberuntungan. Bahkan mistletoe dianggap sebagai simbol alat kelamin pohon oak, sehingga muncul tradisi berciuman di bawah tanaman tersebut untuk mendapatkan kesuburan. Semua ini hanyalah tipu daya Namrud dan Semiramis agar rakyat terus terikat pada keyakinan mereka. Semakin lama, Babilonia bukan lagi negeri yang tunduk pada Allah, melainkan negeri yang dibutakan oleh simbol-simbol pagan. Ajaran sesat ini tidak hanya merusak akidah, tetapi juga menjadikan masyarakat hidup dalam pesta pora, mabuk, dan kemaksiatan. Inilah era di mana manusia mulai benar-benar lupa pada Tuhan, digantikan oleh penyembahan terhadap hawa nafsu dan ciptaan manusia sendiri. Kesombongan Namrud mencapai puncaknya ketika ia mencoba membuktikan bahwa dirinya lebih besar daripada Tuhan. Suatu hari, ia melakukan sebuah eksperimen gila. Ia memanah langit dengan keyakinan bahwa anak panahnya akan menembus dan membunuh Tuhan. Ketika anak panah itu jatuh kembali dengan ujung yang berlumur darah, entah karena mengenai seekor burung atau hal lain, Namrud langsung mengumumkan bahwa ia berhasil membunuh Tuhan. Ia gunakan tipu daya itu untuk meyakinkan rakyat bahwa tidak ada lagi Tuhan selain dirinya. Namun masih ada sebagian rakyat yang ragu. Untuk itu, Namrud mengulang eksperimennya dengan cara yang lebih megah. Ia mengumpulkan bala tentaranya dalam jumlah besar, lalu memerintahkan mereka memanah langit bersama-sama. Ribuan panah dilepaskan, tetapi bukan Tuhan yang jatuh, melainkan bala tentara Namrud yang diserang oleh segerombolan nyamuk. Ribuan nyamuk kecil itu menggigit tanpa henti, menimbulkan kepanikan besar hingga banyak tentaranya yang tewas. Kejadian ini menunjukkan betapa lemahnya manusia ketika menantang kekuasaan Sang Pencipta. Kemarahan Tuhan tidak berhenti di situ. Seekor nyamuk kecil masuk melalui salah satu lubang tubuh Namrud dan bersarang di dalam kepalanya. Sejak saat itu, ia menderita sakit kepala yang luar biasa. Suara dengungan nyamuk itu membuatnya gelisah setiap saat, hingga ia tak pernah lagi merasakan ketenangan. Raja yang dahulu perkasa kini berubah menjadi manusia yang disiksa oleh makhluk sekecil itu. Untuk meredakan rasa sakitnya, Namrud memerintahkan orang-orang di sekelilingnya memukul kepalanya dengan keras. Aneh tapi nyata. Ketika kepalanya dipukul, sakit itu sempat reda. Namun, rasa sakit selalu kembali lagi, bahkan semakin parah. Akhirnya, ia terbiasa hidup dengan kepala yang dipukul berkali-kali, seolah-olah seorang raja agung berubah menjadi bahan tontonan yang menyedihkan. Kesombongan yang dahulu membuat Namrud berani menantang langit, kini hancur hanya karena seekor nyamuk. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bahwa sebesar apapun kekuasaan dan kepandaian manusia, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Rasa sakit akibat nyamuk di kepala Namrud semakin hari semakin parah. Raja yang dahulu dielu-elukan sebagai dewa kini berubah menjadi sosok yang menyedihkan. Ia tidak lagi tampil gagah di hadapan rakyat, melainkan hanya berteriak-teriak kesakitan sambil meminta orang memukul kepalanya. Rakyat yang dahulu tunduk kepadanya mulai melihat betapa lemahnya sang penguasa. Semua kejayaan, ilmu, dan bangunan megah yang ia ciptakan tidak mampu menolongnya dari derita seekor makhluk kecil ciptaan Tuhan. Hari-hari Namrud pun dihabiskan dalam siksaan. Ia mencoba berbagai cara untuk membunuh nyamuk yang bersarang di kepalanya, namun semuanya gagal. Ia meminum ramuan-ramuan aneh, melakukan ritual sihir, hingga meminta pengikutnya melakukan upacara khusus. Namun tidak ada yang berhasil. Sakit kepalanya justru semakin tak tertahankan, membuatnya gelisah dan kehilangan kewarasan. Semakin lama, Namrud menjadi sosok yang ditertawakan, bukan lagi ditakuti. Pada akhirnya, Namrud memerintahkan seseorang untuk memukul kepalanya sekuat tenaga, berharap nyamuk itu akan mati. Namun bukannya nyamuk yang binasa, justru nyawanya sendiri yang berakhir. Namrud tewas dengan cara yang sangat memalukan, mati hanya karena seekor nyamuk kecil. Sebuah ironi besar bagi raja yang pernah mengaku dirinya Tuhan dan penguasa seluruh dunia. Setelah kematiannya, Semiramis dan para pengikutnya tidak berhenti. Mereka menyebarkan kisah bahwa Namrud telah bangkit kembali sebagai dewa matahari. Upacara pemujaan pun dilanjutkan, menjadikan Namrud dan Semiramis sebagai pusat penyembahan pagan yang bertahan selama berabad-abad. Dari sinilah berbagai tradisi sesat berakar dan memengaruhi banyak bangsa di kemudian hari. Namun, bagi orang-orang yang beriman, kematian Namrud adalah pelajaran nyata. Ia yang paling sombong dan zalim, akhirnya hancur oleh makhluk sekecil nyamuk. Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada kuasa di muka bumi yang bisa menandingi kebesarannya, dan bahwa kesombongan hanyalah jalan menuju kehinaan.
Kisah Raja Namrud adalah salah satu contoh terbesar tentang kesombongan manusia yang menentang Tuhan. Dari seorang anak yang dianggap suci hingga menjadi raja yang mengaku sebagai dewa, Namrud menunjukkan bahwa kecerdasan dan kekuasaan tanpa bimbingan Tuhan akan menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Perbuatan terlarang seperti menikahi ibu kandungnya, membangun menara megah untuk menantang langit, dan menyebarkan ajaran sesat hanyalah bukti nyata dari hati yang dipenuhi kesombongan dan hawa nafsu. Kematian Namrud yang tragis, hanya karena seekor nyamuk, menjadi pengingat bahwa tidak ada kuasa yang bisa menandingi kehendak Allah. Segala tipu daya, ilmu, dan penemuan manusia akan sia-sia jika digunakan untuk menentang Sang Pencipta. Semiramis, ibunya sekaligus istrinya, pun gagal mengangkat Namrud menjadi dewa sejati. Segala usaha mereka hanya meninggalkan kenangan kelam dan penyembahan palsu yang bertahan berabad-abad. Sejarah Namrud mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan mengingat Tuhan dalam setiap tindakan. Kekuatan, kecerdasan, dan kreativitas harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyesatkan orang lain atau menantang hukum alam dan agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa manusia yang paling tampak perkasa sekalipun bisa hancur karena hal yang paling kecil, jika Tuhan menghendaki. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan biarkan kesombongan menguasai hati, jangan sampai hawa nafsu menutup akal, dan selalu ingat bahwa kekuasaan sejati hanyalah milik Allah. Dari kisah gelap Namrud, tersimpan hikmah yang abadi bagi siapa saja yang mau belajar.